Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal-amal kita. Saya memohon maaf semua dosa dan kesalahan belum bisa menjadi contoh yang baik, belum sesuai antara perkataan dan perbuatan. Mohon dimaafkan dosa yang nampak, yang tidak nampak, yang sengaja, yang tidak sengaja. Dimaafkan hadirin. Alhamdulillah, terima kasih, dan saudara tidak perlu meminta maaf karena saya berniat memaafkan sebelum. Alhamdulillah, saudaraku sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Hadis lengkapnya adalah tentang kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada takabur walaupun sebesar zarrah. Lalu ada seorang sahabat bertanya, tapi orang itu suka sekali menggunakan baju dan sendal yang indah. Lalu dijawablah oleh Rasulullah SAW, Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah mencintai keindahan. Dan kesombongan, takabur itu batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Allah maha indah hadirin. Indah dalam zatnya menurut Imam Ibnu Qayyim, indah dalam perbuatannya, indah di dalam sifat-sifatnya, indah di dalam nama-namanya. Semua nama Allah itu mengandung kemahaindahan, dan semua perbuatan Allah juga sempurna kemahaindahannya. Dan Allah mencintai keindahan, dan kita pun mencintai keindahan. Mata kita senang melihat alam yang indah, penampilan yang indah, pakaian yang indah. Itu sudah naluri kita, tanpa kita sadari kita menyukai bunga yang indah, segala yang indah-indah kita senang, dan bisa jatuh cinta karena keindahan. Telinga kita, sudah kita dengar imam tadi sholat, kita menikmati suara yang indah, alunan suara yang merdu, bahasa yang fasih, untaian kata-kata yang indah. Suka telinga ini, benar? Juga naluri kita, selain mata senang yang indah, hati kita juga senang kepada orang yang bersikap indah, dan kita tidak suka kepada orang yang perilakunya tidak indah. Sepakat? Jadi kita harus menjadi orang yang disukai Allah dengan cara menjadi pribadi yang indah. Hadirin sekalian, saya baru kembali bertugas dari Switzerland. Di sana 12 hari dengan perjalanan, berangkat tanggal 3, tanggal 2 malam, karena Idul Fitrinya tanggal 4, lebih awal. Switzerland adalah
Salah satu negara di Eropa yang tidak punya lautan tetapi punya 1.500 danau. Switzerland adalah negara yang dianggap paling makmur di dunia secara duniawi. Switzerland juga negara yang sangat dikenal dengan kualitas. Asal tahu saja, Switzerland adalah negara ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Switzerland adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Switzerland diciptakan oleh Allah. Salah satu yang seharusnya menambah keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah, karena Allah menciptakan banyak keindahan di sana. Tidak ada salahnya kita sebagai orang Islam berkunjung ke ciptaan Allah dimanapun. Kalau niatnya benar, caranya benar, mudah-mudahan jadi amal soleh. Indonesia dikunjungi oleh para pendakwah, hasilnya kita syariatnya dapat hidayah, benar? Kalau hanya berkunjungnya di Mekah dan Madinah serta Masjidil Aqsa saja, bagaimana nasib kita? Padahal Allah menciptakan dunia ini adalah wilayah dakwah bagi orang yang beriman. Boleh saya tayangkan sedikit cuplikan-cuplikan sederhana berada di sana? Sebentar Mim, dibalik mulai dari yang paling bawah dulu ya, karena saya nyari-nyarinya. Inilah Agim. Mim. Nah, simaklah, ini adalah pegunungan Alpen. Sebelumnya saya bicara Mim. Tatmainnul qulub. Setiap orang menyukai keindahan, dan Allah menciptakan alam ini indah supaya kita menjadi pribadi yang indah. Dan seindah-indah sesuatu di alam ini adalah orang yang berakhlakul karimah, buah dari keimanan yang teguh. Setiap orang merindukan kesejukan, dan sejuk hanya datang bagi orang-orang yang hatinya baik, bukan pemarah, bukan pendengki, bukan emosional. Mudah-mudahan melihat alam ini kita bisa mengambil hikmah yang membuat kita semakin yakin kepada Allah, semakin memuliakan akhlak, dan semakin bersih hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ini pegunungan Alpen, Masya Allah. Ini Agim lagi hadirin. Pegunungan itu sangat indah, Masya Allah. Saya tidak, namanya Engelbert. Nah, ini perumahannya semuanya dibuat berbunga. Walaupun jalannya kecil, sempit, tetapi ditata dengan sangat baik, Masya Allah. Seperti inilah perkampungannya, bersih, rapi, teratur. Insya Allah kita bisa seperti ini kan? Harusnya bisa, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah ini perkampungannya. Saya lagi. Mim, saya jadi malu lihat wajah sendiri Mim. Tadi itu perkampungannya berbunga, jendela-jendela berbunga, isi rumahnya juga berbunga. Hampir tiap berada di Swiss. Ini adalah kandang kuda yang begitu maaf bersih, hadirin. rapi. Ini kok jadi yang ini ya. Nah, ini kandang kuda ini hadirin. Maaf saya harus silaturahim juga dengan kuda di sana ya. Ini bayangkan kandang kuda saja begini bersihnya Pak. Ini dibuat dari kayu-kayu. Lihatlah, tidak ada sampah sama sekali, dan semuanya suasananya sangat indah, sangat nyaman. Walaupun ini pada sore hari, kita lihat, Masya Allah. Ya, udah yang. Nah ini lihat. Wah bagus ya. Yang dikencarkan. Maaf hadirin, itu jam 9 malam, masih terang benderang karena saya harus nunggu maghrib jam setengah 10, 9.20 di sana, berarti ditambah 5 jam berapa? Jam 2 di sini. Jadi sudah teler sekali, sengaja ditahan
supaya tidak tidur. Melihat perkampungan, begitu kandang kudanya bersih, semuanya bersih saja, menjadi standar, walaupun rumahnya dibuat dari kayu. Lanjut, saya tidak tahu yang mana nih. Ada dua lagi ya, sebentar. Iya, sahabatku sekalian, inilah peternakan sapi dengan suasana yang sangat indah, Masya Allah. Allah menciptakan alam yang indah, dan ini sudah jam 8:30 malam. Makanya tetapi ngomongnya begitu, balelol. Semuanya indah, masih terang benderang, ya. Hijau. Ya, kita lanjutkan, Masya Allah. Indah bukan sahabat geng? Indah, indah, indah. Ya, silahkan. Indah. Begini ini. Masya Allah. Indah bukan? Ini tertata. Ini. Terakhir, Mim. Satu lagi ya, Mim ya. Ini adalah tempat mainan anak-anak di sana. Gratis. Anak-anak di sana. Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, ngebos deh. Ini adalah latihan keberanian keluarga, anak-anak, dengan rakit yang alhamdulillah bisa memacu adrenalin. Alhamdulillah fasilitas ini disiapkan untuk melatih keberanian, juga kesiapan menghadapi situasi. Alhamdulillah. Ayo deh, semangat deh, semangat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Lihat alamnya, lihat Bapak mah gitu weh. Bagus alamnya, Masya Allah, Masya Allah. Ini Alpen, pegunungan Alpen. Anak mah berbakti kalau itu anak bungsu, bungsunya kan dua. Kalau di sini Geria dan di sana Gaisan, ya ada 11 semuanya ya. Alhamdulillah. Apa yang terpikir melihat begitu indah tidak? Kecuali yang ini yang tidak nonton ya. Indah bukan? Senang tidak? Maaf ya, saya jatuh cinta dengan keindahan alam di sana. Sampai sekarang susah melupakan indah pemandangan itu. Kalau di Mekah jatuh cinta dengan Baitullah, karena itulah tempat yang dicintai oleh Allah ya, Masjid Nabawi. Tapi kalau melihat alamnya, Masya Allah hadirin, 12 hari tidak terasa, sering duduk merenung begitu, betapa sempurnanya Allah menciptakan. Hanya dunia saja sudah begitu menyenangkan. Air bening, Masya Allah. Udara segar, sapi pun katanya air susunya segar-segar karena sapinya bahagia. Bahagia sapi di sana. Senyum mungkin ya hadirin ya. Saya merasakan ini sapi bahagia, makan rumputnya bagus, tidak sumpek, udara bersih, Masya Allah. Maka air susunya juga kualitasnya mungkin baik, Masya Allah. Nah, itulah sekilas pintas. Ada juga keindahan di sana lainnya selain keindahan alam, adalah kebersihannya. Bersih sekali sampai ke kandang-kandang kuda. Kalau saudara di sana mungkin tertarik untuk tinggal di sana, tapi bersih. Itu di kampung tadi, anak sampai ke pinggir-pinggir lereng. Kalau kita mah di Cikemehnya begitu, dan bersih. Alhamdulillah, di kotanya bersih, di toiletnya bersih, karena bagi mereka sangat memalukan kalau kotor itu. Ada lagi pengalaman di sana, 12 hari tidak mendengar klakson kecuali hanya 2 kali, dan itu pun sedikit, begitu saja.
Karena di sana kalau klakson sudah bunyi itu sudah merupakan teguran yang sangat besar. Di sana juga tram, kereta api, bis, ferry, tidak ada pemeriksaan karcis. Hanya beli karcis sudah selesai, tinggal naik sesuai dengan rutenya. Tidak ada pemeriksaan di pintu, tidak ada konektor, tidak ada, yang ada cuma supir saja satu. Mau tidak bayar bisa itu, kalau tidak punya harga diri. Sewaktu-waktu ada random pemeriksaan, tapi selebihnya bebas. Pernah dikisahkan ada seorang mahasiswi dari luar Swiss yang melihat suasana begitu, dia tidak bayar, naik saja. Selama 4 tahun kuliah 3 kali terkena seleksi pemeriksaan random dari 4 tahun. Sesudah lulus dengan nilai bagus, melamar kerja, tidak diterima di perusahaan-perusahaan sana. Dia bertanya, nilai saya baik, ya nilai bagus akademik, tapi saudara 3 kali kedapatan tidak jujur. Itu yang kedapatannya, ya. Yang tidak kedapatannya bisa dikali berapa? Kalau uang kecil saja saudara sudah tidak jujur, apalagi uang besar. Tidak bisa kerja di sana. Besar kemungkinan kita tidak ada yang bisa kerja di sana. Minum di sini 1 botol 6.000, di sana 2,4 franc kali 15.000. Jadi sekitar 40.000 1 botol. Besar kemungkinan kita jarang minum. Makanya di sana minum air keran saja terus, karena air keran di sana layak minum. Kebab, di sini berapa kebab? 15.000. Di sana kebab untuk sekali makan itu sekitar 200.000 rupiah, ya. Jadi makan berlima itu 1,5 juta dengan minum. Jadi yang di sini gajinya 1,5 juta, tinggal di Swiss hanya sekali makan, hadirin. Namun dari semua itu tetap yang namanya indahnya alam tidak akan pernah mengalahkan indahnya akhlak seseorang. Karena di tempat yang indah, di taman yang indah, di rumah yang indah, dengan pakaian yang indah, bahkan wajah dan badan yang indah sekalipun, kalau akhlaknya rusak, tidak akan pernah jadi indah. Benar? Makanya saudaraku sekalian, kalau kita senang kepada keindahan, Allah yang Maha Adil menciptakan keindahan yang lebih dari melampaui keindahan alam ini, yaitu indahnya akhlakul karimah. Sehingga Rasulullah ketika ditanya mengapa diutus ke bumi, jawaban beliau, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Karena Allah Maha Indah mencintai keindahan, dan Rasulullah adalah orang yang akhlaknya paling sempurna, paling indah. Siapapun yang berjumpa dengan beliau jatuh cinta itu. Hanya karena kedengkian dan kesombonganlah yang tidak mau mengakui keindahan akhlak beliau. Hati kecil pasti. Dan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Buah dari takwa itu hakul yakin, akhlakul karimah. Ketika ditanya kepada Siti Aisyah tentang akhlak Rasulullah, maka jawaban Siti Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran itulah mengantarkan kita kepada kemuliaan dan keindahan.
Jadi kita tidak usah memaksakan diri ingin punya wajah yang indah. Terima ini. Tidak usah ingin mancung kalau jatahnya segini. Terima. Sebab bukan hidung yang membuat kita indah. Itu indah sebentar. Yang paling cantik sekalipun mungkin dilihat indah, tapi ketika kita datang ke sana, naon sia monyong, langsung hilang keindahannya. Kepret sia kurang. Sieun hadirin, mau tidak? Paling ganteng sekalipun ketika dekat, naon belegug, hilang keindahan. Maaf ya, kata-kata ini tidak pantas, tapi begitulah. Nah, saudaraku sekalian, apa saja kira-kira faktor keindahan yang paling utama? Ternyata sepakat bahwa yang paling faktor bisa membuat indah segala sesuatu adalah diawali dengan bersih. Silahkan pakai baju yang bagus, mewah, indah, bekas sayur lodeh di sini, hilang keindahan. Silahkan punya janggot yang lebat, remeh, hilang keindahan. Benar? Hidung mancung, korong, hilang keindahan. Benar? Mata kedip-kedip, belek, hilang keindahan. Ini serius hadirin. Coba lihat, nu gelis, ciluhan, aduh, serius, benarkah? Rambut panjang, indah, kotombe, jadi memang Allah menciptakan yang kotor-kotor itu bisa merusak keindahan. Tidak hanya kotor lahiriah, kotor pikiran, kotor perkataan, kotor tulisan, termasuk kotor harta, hilang keindahannya. Koruptor, kaya raya, tidak pernah, walaupun mobilnya bagus, tidak pernah menjadi orang yang dimuliakan dalam arti sebenarnya. Rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, tidak ada kemuliaan bagi orang yang hartanya kotor, perilakunya kotor, pikirannya kotor, perbuatannya kotor. Jadi pemimpin, tapi dia dengan kepemimpinannya perbuatannya kotor, hilang. Mau raja setingkat apapun, mau presiden seperti apapun, tidak ada. Makanya yang pertama harus jadi target bagi kita hidup bersih. Sepakat? Yang lahiriah dulu, sing bersih, mandi, kasep, budug, alim. Benar? Ugutrut terus. Dan Rasulullah SAW itu orang yang bersih. Beliau bersiwak berapa kali sehari? 5 kali wudhu, ditambah makan, ditambah mau tidur, bangun tidur, paling sering gosok gigi, gunting kuku, mandi, wudhu. Masya Allah, Islam memang mengajarkan kebersihan lahir, kebersihan pikiran, kebersihan perkataan, mata, telinga, dan yang utama adalah bersih hati. Bersih hati itu apa? Di sini sumbernya nih, qalbun salim ini. Kalau orang bersih hati, yakin akhlaknya akan indah. Apa bersih yang pertama? Bersih dari syirik, menuhankan selain Allah. Cakep, ganteng, kaya, segala mewah, indah, tapi hatinya dia menuhankan harta, yakin kelakuannya tidak akan bagus. Dia menuhankan jabatan, yakin tidak akan bagus akhlaknya. Karena orang itu baru indah akhlaknya kalau hatinya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari mengilahkan sesuatu selain Allah. Tauhid intinya yang membuat kita jadi indah akhlak. Mulai sekarang hadirin, seperti yang sering didengungkan di sini, periksa siapa
apa yang paling mendominasi hati. Itu yang bisa merusak akhlak kita. Kalau yang mendominasinya selain Allah. Periksa. Kalau yang selalu melekat di hati kita selain Allah, sulit kita memiliki akhlak yang indah. Tapi kalau segala yang ada di sini ditutup oleh kebesaran Allah di hati kita, sehingga tiap ingat sesuatu, ingat Allah, ingin sesuatu, ingat Allah, takut sesuatu, melindung ke Allah, Allah, sehingga hatinya tuh penuh oleh Allah, di hatinya ingat kepada Allah, insya Allah lebih mudah mulia akhlaknya, lebih mudah indah akhlaknya. Naksir kepada seseorang, tidak ingat Allah, pasti akal-akalan. Kirim SMS, WA, ilu SM, I love you so much. Apakah itu berpengaruh bagi dia? Dibales ENEK, nek. Tidak usah banyak gaya, karena yang membulak-balik hati adalah persaingan ketat. Tidak usah cemas, karena yang menentukan jodoh adalah Allah. Wajah kita kurang menawan, jangan risau, wajah kita bikinan. Yang ngatur jodoh, perempuan itu dalam kekuasaan. Yang ngebulak-balik hati siapa? Yang menentukan jodoh siapa? Siap-siap aja enggak jodoh ya. Ya kalau Allah tidak ngasih ya tidak apa-apa. Bukan kita yang menentukan segala-gala. Benar? Ingin memiliki pribadi indah? Jawabannya qalbun salim. Qalbun salim yang pertama adalah jauhi mengilahkan segala-gala selain Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa a'udzu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menuhankan engkau dengan apa yang saya tahu, dan saya mohon ampun kepadamu dari apa yang tidak saya tahu. Itu harus dibaca terus supaya kita bersih dari kemusyrikan. Yang kedua apa? Yang harus bersih itu di hati kita? Munafik. Harus jadi orang yang jujur, terpercaya. Baru ngarang hadirnya. Juter harusnya. Jujur, terpercaya. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Sesungguhnya sidik itu, kejujuran, mengantarkan kepada yahdi ilal bir, kepada kebaikan, dan albir yahdi ilal jannah, dari kebaikan menunjukkan kepada sorga. Jadi rumusnya begini, sorga itu diberikan kepada ahli kebaikan, dan ahli kebaikan hanya bisa dilakukan oleh ahli kejujuran. Sedangkan dusta mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan kepada neraka. Seorang yang tidak jujur sulit sekali berbuat baik yang benar-benar baik. Karena dia berbuat baik biasanya untuk menutupi ketidakjujurannya atau untuk memuluskan ketidakjujuran. Kalau ibu suami tiba-tiba baik, curiga. Nah, ngadak-ngadak itu. Biasanya enggak. Jangan-jangan baik mendadak ini untuk menutupi. Badak di balik kerikil, ya, karena ada udang di balik batu, ada badak di balik kerikil. Memang jujur tidak selalu sesuai dengan keinginan. Pernah ada seorang pemuda semester berapa? Semester 3, Pak, saya pengen menikah, Pak. Jujur nih, mau nikah? Boro-boro nikah, kerja belum. Lulus kuliah aja belum, mau gimana kamu? Coba tanya sama ibumu. Akhirnya nanya ke ibunya, Bu, saya mau nikah. Nikah? Di mana otak kamu?
Yang bener aja. Jangan ngomong nikah, sekolah aja belum beres, nggak usah ngomong-ngomong, pergi. Gak bener tuh pikiran. Datang lagi ke bapak. Gimana nak? Apa kata ibu? Dimarahin habis-habisan pak. Jelas dong. Bapak aja rumah 2, mobil 3, bilang sama ibu, Bu, saya mau nikah lagi. Dipentung. Apalagi kamu nggak punya apa-apa. Mikir dong nah. Saya bingung lihat tulisan itu hadirin. Siapa yang ngaco ini? Udah bapak nggak usah mikirin itu pak. Jangan main-main dengan dusta. Jangan main-main dengan ingkar janji. Dan jangan main-main dengan khianat. Hilang keindahan seorang pembohong. Hilang keindahan seorang yang pengingkar janji. Hilang keindahan orang yang mengkhianati amanah. Tidak ada, apalagi lelaki suka berdusta, mengingkari janji, mengkhianati amanah. Tidak gentleman. Lelaki muslim gentleman, punya kehormatan, punya harga diri. Tidak boleh kita gadaikan kehormatan kita selaku dengan orang beriman dengan bohong. Tapi saya kalau jujur saya dipecat, mendingan dipecat daripada kita berdusta. Nanti rezeki dari mana? Dari Allah. Yang tidak kerja di sana pun dijamin rezekinya oleh Allah. Allah akan ganti nanti. Ada rezeki itu. Kalau saya jujur, saya dimarah, mendingan dihina karena jujur daripada dipuji karena tidak jujur. Kalau kita jujur, Allah suka. Allah suka, hati akan dibuat tenang, akan dilindungi dan dijaga. Walaupun orang tidak suka, tidak bahaya. Tapi kalau kita tidak jujur, Allah murka. Walaupun semua muji, kalau dicabut ketenangan di hati kita, tidak ada apa-apanya apapun yang kita miliki. Berat ini memang hadirin. Ada yang mau rencana jujur, saya mah kuat. Saya jadi ingat ceramah itu. Masih ingat tentang singa? Coba ceritakan. Kalau manusia menikah, orang berdatangan bersalaman. Ini buat yang belum tahu. Tapi kalau singa menikah, binatang lain tidak boleh ada yang mendekat. Suatu saat ada kucing mendekat, singa marah. Tapi kucing dengan tenang, singa gak usah marah. Saya harus ngomong loh. Apa kata singa? Jangan sombong loh singa. Saya ini dulunya singa, tapi sudah nikah jadi kucing gitu. Mengerti Meng? Bos mengerti? Berapa banyak yang di kantor gagah pulang mengeong. Jadi tentara seragam loreng keren, pulang ke rumah ganti pakai loreng ucing. Kenapa? Karena lebih takut ke istri daripada takut ke Allah. Bukan harus galak, tapi kalau suami takut ke istri, baiknya cuma di depan istri, di belakang ngaco. Tapi suami takut ke Allah dimanapun dia terjaga. Makanya coba ada ibu-ibu nggak di sini? Ibu-ibu ada tidak? Jangan sekali-kali tidak jujur, Bu. Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Yang jelas, Bu, mau tidak? Sekali lagi pertanyaannya, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau, Pak. Apakah ibu siap kalau suami mengutarakan keinginan yang sejujurnya? Kalah gini. Inilah kekacauan di Indonesia, hadirin. Ada bapak-bapak di sini, Pak? Khusus hanya bapak-bapak yang jawab, Pak. Apakah bapak ingin punya istri yang jujur? Mau? Walaupun bapak
walaupun bapak kurang jujur, tetap kan sing jujur siapa? Padahal dia sendiri ngaco. Jangankan itu Pak, penjahat saja nyari temannya yang jujur. Syarat pertama masuk ke dalam grup kejahatan kita adalah jujur. Gitu ada. Lu harus jujur lo sama gue, kata anak buahnya. Tapi kan kita penjahat bang. Tidak apa-apa, yang penting jujur. Gitu. Atau ngararaku penjahatnya hadirin. Berapa banyak yang disiksa oleh atasannya gara-gara enggak jujur sama atasannya, benar? Nah hadirin sekalian, kejujuran yang asli di jalan Allah itu keindahan. Maka bersihkan hati dari kemunafikan. Orang munafik itu dua muka, di depan dan di belakang beda. Orang yang sidik, yang benar, itu adalah orang yang istiqomah. Maaf hadirin, Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah ridho kepada beliau, tidak tewas terbunuh seperti halnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Tapi beliau derajatnya lebih tinggi. Beliau juga tidak tersiksa seperti Bilal bin Rabah dan siapa? Sumayyah siapa? Aman bin Yasir yang teraniaya. Beliau tidak sepahit mereka, tapi lebih mulia. Juga beliau tidak bertempur sebanyak pertempuran Khalid bin Walid, tapi beliau tetap lebih mulia. Apa nih? Apanya yang membuat tidak tertandingi? Padahal yang satu syuhada terbunuh, itu pun mulia, tapi beliau lebih mulia. Yang benar menderita, ini tetap mulia. Yang bertempur tiap waktu, ini tetap mulia. Karena apanya? Hatinya. Disebutnya Abu Bakar As-Siddiq. Surat apa Ustaz? Tentang Al-An'amta alaihim. Kita selalu doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti apakah orang-orang yang diberi nikmat? Beliau akan bacakan. Surat An-Nisa ayat 69-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu golongan para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Nabiyyin sudah tidak ada lagi, sidikin, orang yang benar-benar terhujam di hatinya cinta kepada kebenaran, mulut, sikap, hati sama, klik. Ini orang yang sidik tuh, hidupnya mencintai kebenaran, senantiasa berada di dalam kebenaran, senang melihat kebenaran tersebar, sedih bila tidak bisa melakukan kebenaran, dan ingin selalu hidupnya dalam kebenaran. Sidik, inilah seseorang yang akan terangkat derajatnya. Kita sering amalan lahir, mulut berucap,
tubuh berbuat, tapi belum tentu kita sungguh-sungguh amalan batin kita. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulut mengucapkan, sunnah Rasul mengucapkan salam, tapi hati belum tentu hati kita mengharapkan keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan bagi yang lain. Contoh sholat isya barusan, kita sholat di masjid itu sesuai perintah Rasulullah, badan ruku, sujud, duduk, mulut berucap dengan doa yang dianjurkan, tapi hati belum tentu ingat kepada Allah. Nah ini yang membedakan para ahli amal lahiriah dengan amal hati. Nah Abu Bakar As-Siddiq di hatinya tuh bulat, yakin, kokoh, ajeg kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkat keimanan ini, al-mu'minul qawi khairun wa ahbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Kenapa? Karena tingkatan orang beriman itu berbeda-beda. Nah yang paling yakin ke Allah itulah yang paling tinggi derajatnya. Amalan lahir kita kan banyak melakukan amalan lahir, benar? Baca Quran kita baca Quran, sodakoh kita sodakoh, amal soleh kita amal soleh, tapi belum tentu hati kita yakin ke Allah. Doa kita doa, ya Allah Rabbana atina fid dunya Tuhan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, ya Allah astagfirullah astagfirullah. Ini berucap, tangan diangkat, hati belum tentu berharap ke Allah. Nah derajat inilah seharusnya yang kita miliki. Yang ketiga, ada hadisnya Ustaz? Ada 2 hadis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id dari Nabi SAW, beliau bersabda, pedagang yang jujur dan amanah, maka mereka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang patuh, ia dapat mencapai derajat as-sawwam, orang yang senantiasa berpuasa pada siang hari, al-qawwam, orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail ataupun tahajud dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan dia juga dicatat sebagai orang yang ahli membaca Al-Quran dengan kebaikan akhlaknya dan kemuliaan tabiatnya atau tingkah lakunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi seorang yang berakhlakul karimah derajatnya seperti ahli saum, ahli tahajud, ahli tilawah Quran. Demikianlah ketinggian derajat orang yang berakhlakul karimah, dan itu indah. Nah saudaraku sekalian, ada lagi Ustaz? Cukup? Ya, sementara itu terima kasih. Apalagi penyakit yang jangan pernah ada pada diri kita yang merusak akhlak kita, sombong, takabur, syirik, munafik, takabur. Orang yang sombong pasti tidak nyaman dengan dirinya, karena dirinya sudah merasa kebenaran. Orang yang sombong itu merasa dirinya lah kebenaran, sehingga dia tidak memerlukan orang lain yang bisa menyampaikan kebenaran kecuali dari orang-orang tertentu saja. Selebihnya tutup. Ngomong pasti merasa pengen menang sendiri. Pokoknya orang sombong tuh cirinya adalah terus saja merasa paling benar dan orang lain pasti salah. Tidak mau disalahkan dan suka menyalahkan. Tidak mau dianggap dirinya salah. Makanya orang yang sombong tuh sangat tidak nyaman dengan dirinya. Akibatnya kalau kita tidak nyaman dengan diri kita, wajah kita tuh tidak nyaman dilihat, omongan kita tidak nyaman didengar, tulisan kita tidak nyaman dibaca, bahkan diam bergerak kita tidak nyaman disaksikan. Duduk dengan orang sombong tidak nyaman walaupun dia diam. Nggak enak ada di sekitarnya, karena dia tidak nyaman, aura tidak nyaman itu memancar.
Dan sebaliknya orang yang indah itu yang tawadu. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Siapa orang yang tawadu? Di antaranya cirinya selalu rindu terhadap kebenaran. Senang mendengar nasihat, saran, kritik, sepedas apapun nikmat bagi dia. Karena memang itu yang dia minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Aneh, kita minta ditunjuki kebenaran kepada Allah, giliran dikasih ngambek, kan kacau. Betul? Belajar dari ibu-ibu. Ibu-ibu senantiasa mencari kebenaran, yaitu dengan ngaca atau bercermin. Tolong dijawab, Bu. Bangun tidur ibu ngaca tidak? Jawab, Bu. Bercermin? Sambil berjalan ke kamar mandi ngaca enggak? Ngaca. Di kamar mandi ngaca tidak? Keluar dari kamar mandi terus ngaca? Sahkah seorang wanita keluar dari rumah sebelum ngaca? Tidak sah. Jendela rumah ditoong tidak? Ngaca. Sebelum naik angkot ngaca. Di dalam mobil spion. Lewat dari mobil, mobil parkir, ya. Padahal yang punyanya ada di dalam. Kalau nganggur, dibuka tasnya, dijamin ada cermin. Apa yang dicari? Karena wajahnya itu-itu juga. Pasti dia mencari kebenaran. Dan kalau didapati ada saran dan koreksi dari cermin, tidak pernah rewel, kecuali segera diatasi. Tahu-tahu di sini ngejeblak, beres. Ada di sini lep. Semua yang salah yang diinformasikan oleh cermin langsung dia selesaikan tanpa rewel. Benar? Terima kasih ibu-ibu. Kalian sudah memberikan sebuah keteladanan dalam memperbaiki diri. Sayangnya ibu-ibu hanya baru bercermin topeng. Harusnya bercermin isi. Karena dalam sebuah iklan, buat apa beli botolnya? Ini biangnya, kan begitu. Harusnya ketika ibu bercermin, naon sia maneh, centil, bibir dilewek-lewek begitu. Suka zikir enggak? Lebih banyak nyebut nama Allah atau nyebut apa? Istighfar? Astagfirullah. Gitu bercermin. Ngaca di naon. Kenapa kamu pakai bulu mata palsu? Pengen berotot? Ada yang ngomong bulu mata palsu kan seperti kita bawa barbel, kicep. Bisa di sini berotot. Saya nggak ikut campur lah. Ayo hindari kesombongan. Hadirin, alarmnya begini, orang sombong tuh tidak pernah nyaman hatinya, tidak tenang. Capek. Dan orang yang tidak nyaman dengan dirinya, orang lain pun tidak akan pernah nyaman bersamanya. Itu rumus. Suami sombong, keluarga tidak nyaman. Istri sombong, suami tidak nyaman. Orang tua sombong, anak-anak tidak nyaman. Anak-anak sombong, ibu bapak tidak nyaman. Yang paling repot sekeluarga sombong. Ini neraka dunia, hadirin. Gimana supaya tawadu? Ya, rindukan selalu nasihat. Rindukan kebenaran lewat manapun, walaupun walaupun keluar dari pantat ayam, asal telur ambil. Kalau bukan telur ya janganlah ya. Artinya dari tempat apapun asal kebaikan terima. Dan jangan pernah meremehkan orang lain. Jadi harus cari 1001 alasan untuk bisa menghargai orang. Lihat yang muda, udah muda ini, dosanya masih sedikit. Jadi hormat. Kalau meninggal bersama, besar kemungkinan anak-anak
murid itu lebih selamat daripada gurunya, karena dosa murid lebih sedikit. Lihat yang tua-tua, ini dia nih, udah tua nih, berarti amalnya lebih banyak, jadi hormat. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, jangan-jangan dia berbuat dosa belum tahu ilmunya, atau boleh jadi dosa ini yang mengantarkan dia tobat nasuha. Berapa banyak orang yang berdosa yang kemudian dosanya itu mengantarkan dia jadi hafal Quran, mengantarkannya jadi hijrah. Benar? Saya dengar ada seseorang ibu-ibu yang dengan di penjara hafalannya sekarang sudah hampir 30 juz. Karena kesalahan di penjara hafal Quran. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena belum bukan belum di penjara, belum menghafal. Suudon wae baru jangan. Ayo sing hormat kepada siapapun. Sebagian ulama mengatakan masih sombong kita kalau melihat orang lain masih lebih rendah dari kita. Pembantu itu di sisi Allah bisa lebih mulia dari majikannya, hadirin. Yang lebih banyak marah pembantu atau majikan? Majikan. Petugas cleaning service di Darut Tauhid bisa lebih mulia daripada kiainya. Dia ngegosekin tempat yang kotor sambil terus tobat istighfar. Tiap lihat yang kotor menangis karena ya Allah, apalagi hati saya lebih kotor dari ini. Boleh jadi begitu, makanya jangan meremehkan. Dan ingat ya, kita itu tidak bisa tanpa orang lain. Polisi itu dan tentara itu harus sangat menghormati tukang cukur. Kalau tidak dicukur, jabrik kayak gerombolan, tidak akan dihargai. Prit, repot. Benar? Sarjana tidak boleh meremehkan guru SD. Tidak ada guru SD, tiada jadi sarjana. Benar? Guru tidak boleh meremehkan murid. Tidak ada murid, tidak jadi guru. Polisi tidak boleh meremehkan penjahat. Tidak ada penjahat, tidak ada kerjaan. Berapa banyak polisi yang naik pangkat 2 kali gara-gara penjahat, nangkep penjahat. Harusnya berterima kasih. Terima kasih ya, kamu sudah jahat, ketangkep lagi oleh saya jadi 2 kali naik pangkat. Damai penjahat, jangan dipukul gara-gara dia saudara naik pangkat. Benar? Ini teori, hadirin. Suami jangan merendahkan istri, nggak ada istri nggak jadi suami. Atasan tidak boleh meremehkan bawahan. Hanya pakai atasan, maksudnya begitulah, hadirin. Di kantor hanya ada atasan, nggak ada bawahan, cilaka. Benar? Yang paling aman mah hidup mah tidak meremehkan orang lain. Betul? Pada waktu Rasulullah SAW penaklukan Mekah, itu kan pasukannya terbesar dalam sejarah. Tapi ketika dicari di mana Muhammad oleh Abu Sofyan, di mana nih panglimanya, tidak ketemu di depan dengan kuda dan perlengkapan perang yang canggih, tapi ketemunya di tengah barisan naik keledai yang sederhana dengan pelananya hanya tembikar biasa dan merunduk begini sampai keningnya mau menyentuh punggung keledai. Itu panglima tertinggi. Tawadu saja dan tidak berkurang kemuliaan. Apalagi yang membuat kita harus yang memperindah seseorang. Yang memperindah itu adalah kelembutan hati. Nih perhatikan, ini ada beton nih. Bangunan ini kuat karena beton. Beton terdiri atas apa saja? Semen, pasir, batu split, baja, besi, apalagi yang mempersatukannya apa? Air. Air, kelembutan.
seseorang itu akan indah tuh ketika diberikan kelembutan hati. Orang yang kasar, bengis, hilang keindahannya. Ada hadisnya dan ada ayatnya. Fabima rahmati minallah. Tafadhal Ustaz. Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Fabima rahmati minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut wahai Muhammad. Jadi kalau kita bersikap kasar, berhati keras, lan faddu min hawlik, orang-orang akan menjauh dari sisimu. Tolong Bapak Ibu, Rasulullah itu bukan orang yang bengis, bukan orang yang kasar. Perkataannya terjaga, terpelihara. Walaupun beliau bertempur, tidak dikenal dengan kebengisan dan kekasarannya. Beliau itu tegas dan santun. Ada marah, tapi marahnya dengan niat yang benar, marahnya dengan alasan yang benar, dan marahnya dengan cara yang benar. Dan itu akan indah karena akan tetap adil. Hati-hati nih Bu, ibu yang baik, maukah punya suami yang mudah tersinggung? Jawab. Maukah punya suami yang gampang marah? Yang jelas Bu jawabannya. Tidak. Maukah punya suami yang suka marah-marah terus? Maukah punya suami yang suka mengungkit-ungkit kesalahan? Maukah punya suami yang tidak pemaaf? Tidak mau? Kami juga sama Bu. Saya perwakilan kaum lelaki sedunia, kalau boleh, sama, tidak mau istri teh mudah tersinggung, tidak mau istri tukang ngomel-ngomel, tidak mau istri ngungkit-ngungkit kesalahan, tidak mau punya istri yang benar-benar keras kepala. Itu membuat tidak bahagia dan tidak ada kebaikan. Ada hadisnya, dia adalah kelembutan ada pada sesuatu kecuali memperindahnya. Kalau sudah hilang kelembutan dari seseorang, seganteng apapun, secantik apapun, hilang keindahannya. Kelemah lembutan, lemah lembut itu kekuatan hadirin. Air itu bisa mempersatukan jadi beton. Kita itu asal usulnya air. 70% tubuh kita ini cairan. Aslinya kita tuh makhluk halus. Maksudnya lembut hadirin. Eta mah jurig. Lembut.
Jadi kalau kita kasar tuh tidak cocok dengan fitrah kita. Kita tuh makhluk cairan aslinya nih, 70%. Tulang tuh sedikit. Maka yang galak-galak dia tuh tulang wungkulan. Dan air itu bisa memadamkan api, air itu bisa mengeroposkan besi yang keras, dan air bisa menghanyutkan kota dalam sekejap. Banjir, tsunami, benar? Jangan main-main dengan yang lembut-lembut itu. Yang lembut-lembut itu lebih powerful daripada yang galak dan kasar. Pahamim? Ada? Sudah bangun belum? Ya, maaf ya. Tolong tayangkan tayangan favorit singa. Maaf ini hadirin, saya senang, jangan bosen ya. Karena ini menunjukkan, video ini pasti dengan takdir Allah terjadi. Kenapa singa binatang buas bisa takluk? Bukan hanya oleh Tarzan ternyata. Tarzan otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Tapi ada selain Tarzan, Tarzan cerita lagi itu mahnya kisah. Ini asli. Inilah Tarzin, ya, wanita maksudnya. Ada mim? Siap. Bukan saya hadirin Tarzannya. Mim. Kalau udah sahabatku. Hadis dulu aja. Sudah, Mim. Gimana itu wanita itu? Ini di Kolombia. Kenapa singa menyayangi, merindukan, memeluk erat ibu ini? Apa karena kecantikannya? Jawab. Tidak. Apa karena bentuk badannya? Tidak. Yang itu biasa diandalkan wanita kan bentuknya. Ya, kurang ngepek itu bentuk kalau tidak disertai kelembutan hati. Apa karena perhiasan yang dipakai mungkin gelang tadi? Singa. Apa karena tasnya tas mahal? Jawab hadirin, jangan bikin emosi kan. Apa karena pendidikan tinggi, mungkin gelar dokter Anda, sarjana hukum beliau, sehingga dipeluk oleh singa, profesor, atau karena suaminya pejabat? Kenapa itu singa bisa kangen? Itu 5 tahun yang lalu hadirin, beliau itu pernah nolong singa ini waktu kecil, dan singa tidak melupakannya. Bayangkan apa yang dilakukan si ibu ini, apakah kekasaran atau kelembutan? Ibu ini punya 2 kunci, kasih sayang dan ketulusan. Itulah kelembutan. Di sini penuh kasih sayang, penuh ketulusan, lahirlah kelembutan. Singa saja takluk. Binatang buas besar takluk tuh hatinya. Ini pelajaran berharga. Menaklukkan orang tuh bukan dengan otot, dengan hati. Binatang saja takluk. Jadi kalau anak tidak nurut, istri enggak nurut, suami tidak nurut, pasti karena kulang katih tayang. Mengerti ya? Kalian mengerti ya? Kenapa hati kita sekarang ingat kepada Rasulullah SAW? Pernah lihat tayangannya? Pernah dengar suaranya? Pernah lihat gambarnya? Kita tidak pernah tahu suaranya, posturnya. Tapi kenapa ada di hati kita? Karena Rasulullah SAW adalah Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Semua perkataannya, semua perbuatannya itu rahmatan lil alamin. Keluar dari kasih sayang, sehingga lembut, keluar dari ketulusan, sehingga lembut dan ribuan kilometer, ribuan tahun tembus ke hati kita. Itulah kekuatan kelembutan hati. Apa yang menggerakkan kita?
Maka kalau mau jadi pemimpin, rahasianya adalah kebeningan hati, kasih sayang, keikhlasan, ketulusan yang berbuah kelembutan. Ini tenaga yang paling kuat untuk menggugah dan mengubah. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian hadirin sekalian, ditutup dengan hadis, silakan. Baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengucapkan assalamu alaikum, semoga kebinasaan atas kamu. Aisyah radhiyallahu anha kemudian membalas, atas kalian juga kebinasaan itu, dan semoga Allah melaknat kalian, dan juga semoga Allah murka kepada kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan begitu wahai Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kemudian menjawab, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau mendengar jawaban yang aku katakan? Aku telah menjawab ucapan mereka dengan ucapan yang sama, dan doaku atas kebinasaan mereka pasti akan diterima, sedangkan doa mereka atas kebinasaanku tidak akan diterima. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang sejenis itu ada innallaha rufiqun yuhibbur rifqa. Ada sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Tolong digaris bawahi hadirin. Saya berharap sekali kita semua walaupun semangat menggebu agar Islam ini benar-benar bisa mewarnai kehidupan kita, keluarga kita, lingkungan kita, jangan pernah terlalu fokus kepada kata-kata dan terlalu fokus kepada perbuatan sehingga mengabaikan hati kita. Hati kitalah yang akan punya kekuatan syariatnya, daya gugah, dan di antara keindahan itu lahir dari kasih sayang, ketulusan yang berbuah kelemah lembutan. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Terima kasih. Kita akan segera tutup sambil membaca Fatihah, ayat kursi bersama-sama sebagai zikir kita berwakaf, ya. Dana yang dikumpulkan ini adalah amal jariah untuk wakaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna ya karim, ya sami, ya bashir, ya qarib, ya syahid, ya mujib, ya dal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna minat tawabin ya Allah, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-Mu yang bisa bertobat. Buka hati kami agar bisa jujur melihat kebusukan diri. Buka hati kami agar bisa takut kepadamu ya Allah. Ampuni sebusuk apapun diri-diri kami, sekotor, sehina, senista apapun aib kami. Bimbing kami agar bisa membersihkan diri ini ya Allah. Bimbing kami agar bisa menjadi hamba-Mu yang saleh, agar bisa mengabdi dengan tulus. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong kami ya Allah agar umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, setiap saat hanya bersama-Mu, agar bisa pulang kepadamu. Jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu ya Allah. Jangan pernah biarkan selangkah pun menjauhi-Mu. Jangan pernah biarkan hati ini menghibah selain hanya kepadamu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap padamu ya Allah. Ya Allah, cabut setiap rasa takut kami selain takut jauh dari-Mu, takut murka-Mu, takut tidak bisa pulang kepadamu. Tolonglah kami agar bisa menjadi ahli syukur ya Allah. Buka hati kami agar selalu merasakan segala karunia-Mu ini ya Allah. Tenggelamkan diri kami dalam syukur yang tiada bertepi ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukri wa husni ibadatik. Jadikan
umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya yakin padamu, selalu merasa ditemani olehmu, sehingga tidak pernah merasa sepi dalam hidup ini, selalu merasa ditatap olehmu ya Allah, sehingga tidak pernah ada tempat tersembunyi untuk berbuat maksiat padamu. Jadikan kami menjadi hamba yang senantiasa merasa didengar olehmu ya Allah, sehingga tiada terucap dari lisan ini kecuali kata-kata yang kau ridhoi. Jadikan kami menjadi hamba yang merasa hati ini diketahui olehmu ya Allah, sehingga hati ini senantiasa mengingatmu ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, khususnya sholat. Akrabkan, cintakan diri kami dengan Al-Quranmu ya Allah. Basahi lisan ini dengan menyebut namamu. Jadikan tubuh ini menjadi bukti indahnya agamamu. Cukupi kami hanya dengan rizkimu yang halal ya Allah, yang barokah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang Maha Agung, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Jangan biarkan orang tua kami menyesali melahirkan kami. Tuntun agar kami menjadi hamba anak yang tahu balas budi. Kami mohon ampuni orang tua kami ya Allah. Sayangi keduanya. Jadikan sisa usianya penuh berkah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya. Jadikan ahli sorga ya Allah. Kumpulkan bapak ibu kami di sorga ya Allah. Ampuni dan sayangi guru-guru kami, para ulama, para mubalik yang menuntun kami ke jalan-Mu. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang selama ini berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami zolimi ya Allah. Lapangkan hatinya agar bisa memaafkan kami. Cegahlah diri kami dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Juga ampuni saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami ya Allah. Lapangkan hati kami agar bisa menjadi pemaaf yang tulus. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang janji tidak akan mengecewakan apa yang memohon. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah masing-masing hadirin, amin. Yakinlah Allah mendengarkan. Amin ya Allah. Doalah hadirin, pasti didengar oleh Allah. Dia Maha mendengar. Amin ya Allah ya Karim. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang masih goyah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Sakit sembuhkan dengan sembuh lahir batin ya Allah. Ya Allah, berikan jodoh terbaik yang menantikannya, pernikahan berkah, jadikan keturunannya soleh solehah, keluarga hafiz hafizah. Ya Allah, cukupi yang sedang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang piutang. Ya Allah, berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah, berikan jalan keluar terbaik, pekerjaan yang berkah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah, jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini. Allahumma malikal mulk tutil mulka man tasya
wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang adil ya Allah, para pemimpin yang terpelihara dari perbuatan zalim, pada pemimpin yang jujur ya Allah. Jangan biarkan dipimpin oleh orang-orang yang licik dan curang. Berikan pemimpin yang amanah, jangan biarkan dipimpin orang-orang yang khianat. Engkau maha kuasa atas segala-galanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sebaiknya segera pulang karena sudah larut malam. Saya mohon maaf bila terlalu panjang. Silakan, masya Allah.